Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ pelajaran SKI kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat, tetap selamat, tak ada rintangan apapun, amin Allahumma amin. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, kita mulai materi pelajaran SKI. Dulu sudah sampai pada pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren sudah kalian pelajari pada halaman 41. Kemudian tujuan didirikan pondok pesantren itu ada dalam halaman 42. Sudah dibahas kemarin dulu, pembahasannya sudah selesai. Kita lanjutkan pada materi fungsi pesantren. Fungsi pesantren. Tolong dibuka halaman 42 LKS SKI kelas 9. Halaman 42. Fungsi pesantren. Nah, ini pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Yang mendirikan siapa? Cikal bakalnya sudah kalian ketahui, yaitu Sunan Gresik. Cikal bakal berdirinya pondok pesantren itu pertama kali yang mendirikan adalah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Sekarang materinya fungsi daripada pesantren. Itu ada pada halaman 42. Fungsi pondok pesantren ini diantaranya sebagai lembaga pendidikan Islam, adalah sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam di berbagai wilayah. Ini fungsinya, kegunaannya. Pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam di berbagai wilayah. Nah, ini kita ketahui ya, banyak tumbuh di daerah-daerah pondok pesantren. Fungsinya apa? Sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Yang kedua, fungsi daripada pondok pesantren adalah menjadi tempat rujukan berkaitan dengan ilmu-ilmu amaliyah agama Islam. Jadi kita bisa ya pergi ke tempat pondok pesantren sebagai rujukan kaitannya dengan ilmu-ilmu amaliyah agama Islam. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada pondok pesantren yaitu sebagai lembaga dakwah, mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Makanya misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Sebagai lembaga dakwah, pondok pesantren berusaha membangun hubungan baik dengan masyarakat. Pondok pesantren tetap bekerja sama dengan mereka dalam mewujudkan pembangunan, terutama pembangunan mental spiritual. Selain itu, fungsi daripada pondok pesantren yaitu sebagai lembaga pembinaan moral dan budaya. Makanya pondok pesantren sebagai lembaga
pembinaan moral dan budaya berlaku bagi para santri maupun masyarakat. Melalui pendekatan budaya pondok pesantren berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pondok pesantren selalu menjadi serbuan bagi orang-orang tua untuk menitipkan putra-putranya untuk dikembangkan akhlak dan bakatnya agar mampu menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun pondok pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan tertua di Indonesia, namun pengelola pondok pesantren ini juga selalu berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa harus meninggalkan ciri-ciri khas pondok pesantren yang utama. Jadi itulah fungsi daripada pondok pesantren. Berikutnya, peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Nah, ini pondok pesantren sebagai lembaga dakwah, di samping sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga dakwah. Peranannya sangat besar sekali. Dakwah itu ngajak manusia dengan cara yang baik, yang ma'ruf, kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Nah, posisi dakwah dalam agama Islam ini sangat penting karena dakwah merupakan aktivitas yang berkontribusi secara langsung dalam pembentukan pandangan manusia tentang berbagai nilai kehidupan. Nah, inilah peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Nah, dakwah itu juga merupakan aktivitas untuk membangun peradaban Islam yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Juga dakwah bisa mengaplikasikan nilai-nilai atau syariat Islam kepada masyarakat sehingga tercapailah pembentukan masyarakat yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi itulah peranan daripada pondok pesantren. Memang dakwah itu dilakukan oleh seorang dai, dilakukan oleh para ulama, namun agar dakwah dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki pengaruh yang lebih kuat, maka perlulah dibentuknya lembaga atau organisasi sebagai salah satu kekuatan umat Islam untuk mencapai tujuan dakwah. Salah satu lembaga yang dapat melaksanakan dakwah dengan baik dan terarah yaitu pondok pesantren. Dengan adanya lembaga dakwah yang terorganisir, maka akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dakwah yang akan datang. Jadilah diantaranya peran daripada pondok pesantren sebagai lembaga dakwah. Berikutnya adalah materi Islam dan kearifan lokal suku-suku di Indonesia. Buka pada halaman 46 LKS. Tolong dibuka halaman 46 LKS. Judulnya Islam dan kearifan lokal suku-suku di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian seni budaya lokal dan tradisi Islam. Budaya. Nah, ini kata-kata budaya sering kita dengar budaya. Arti daripada budaya. Perlu diketahui anak-anak bahwa budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Budaya bentuk jamak dari kata budi yang artinya perilaku, budi atau akal. Budaya, perilaku, budi atau akal. Atau ada yang mengatakan budaya itu dari kata budi dan daya. Budi itu
akal, daya, kekuatan. Jadi yang namanya budaya hasil daripada kekuatan akal. Apa yang dihasilkan akal itu loh dinamakan budaya, termasuk ilmu pengetahuan. Itulah budaya. Kebudayaan adalah usaha-usaha atau kreativitas manusia dengan menggunakan kemampuan akal, pikiran, kreasi, ide atau gagasan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, ragam dari budaya atau kebudayaan antara lain ya, di antaranya seni ya termasuk budaya, sastra, ilmu pengetahuan, iptek itu termasuk budaya. Sekarang saya tanya, apakah Al-Quran itu termasuk kebudayaan enggak? Coba angan-angan. Yang namanya budaya adalah hasil kekuatan akal, ciptaan akal manusia. Sekarang kalau Al-Quran itu termasuk budaya apa tidak? Ayo coba. Ya jawabannya apa anak-anak? Kira-kira apa? Apakah Al-Quran itu hasil kekuatan akal pikiran manusia? Jawabannya tidak, sebab Al-Quran bukan hasil kekuatan atau karya daripada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang datang dari Allah Ta'ala, bukan ciptaan akal Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran tidak boleh dikatakan sebagai budaya, sebab Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya yang perlu diketahui anak-anak. Al-Quran bukanlah termasuk budaya, sebab bukan hasil kekuatan akal manusia. Jadi bukanlah budaya Al-Quran, sebab Al-Quran adalah hasil dari wahyu Allah, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian terusnya seni budaya lokal. Nah, itu ada kata-kata seni budaya lokal. Seni budaya lokal adalah seni budaya yang tercipta, tumbuh berkembang pada suatu daerah tertentu dengan ciri corak dan karakter yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Ini misalnya budaya lokal seperti di Jawa dengan Sumatera kan beda. Ini seni budaya lokal. Sedangkan tradisi, nah ini ya dilihat pada halaman 46 LKS. Tradisi adalah adat istiadat yang secara turun-temurun masih berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat. Itu namanya adat, kebiasaan yang masih berlaku turun-temurun dan masih dilaksanakan. Itu namanya adat ya. Jadi adat. Jadi saya ulangi lagi ya. Adat adalah tatanan atau perilaku yang biasa dilaksanakan sejak masa lampau. Tradisi adalah adat istiadat yang secara turun-temurun masih berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kalau adat adalah tatanan atau perilaku yang biasa dilaksanakan sejak masa lampau. Nah, kita tahu bahwa penduduk asli bangsa Indonesia itu sudah mengenal tradisi dan kepercayaan. Tentu saja hal ini mempengaruhi kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para ulama dan para dai. Adat dan kepercayaan ini masih sangat kuat melekat di masyarakat sehingga tidak mungkin diberantas tuntas habis meskipun banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Strategi jitu yang diterapkan oleh para ulama, para dai terdahulu, para ulama, yaitu dengan menyisipkan, nah ini perlu dicatat, dengan menyisipkan pesan-pesan
ajaran Islam kepada masyarakat melalui adat istiadat tersebut. Jadi inilah ya, dengan cara menyisipkan pesan-pesan ajaran Islam kepada masyarakat melalui adat istiadat tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak tersinggung, tidak terusik, dan Islam dapat diterima dengan lapang dada tanpa ada perasaan khawatir atau rasa takut akan kehilangan kepercayaan dan tradisi yang sudah mendarah daging dalam jiwa masyarakat. Perkembangan selanjutnya, muncul perpaduan antara adat kebiasaan masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam. Inilah yang dinamakan perpaduan, percampuran antara adat kebiasaan masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam, disebut akulturasi. Jadi akulturasi perpaduan atau percampuran antara adat kebiasaan masyarakat dengan ajaran Islam. Namanya akulturasi. Antara ajaran Islam dengan adat kebiasaan masyarakat Nusantara yang tidak melenceng dari syariat Islam. Nah, tradisi baru yang akhirnya disebut sebagai tradisi Islam ini bukanlah syariat yang harus diamalkan, tetapi hanya sebagai sarana metode dakwah. Nah, itulah ya materi tentang seni budaya lokal. Nah, ini sampai sekian saja ya. Ini waktu sudah habis. Barangkali kalau ada kekhilafan mohon maaf. Demikianlah materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka kerjakan dalam Google Form ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.